Baik, jumpa lagi dengan saya Review Channel. Salah satu saklar yang menurut saya paling aman yang pernah saya temui, ini namanya handle. Sebuah solusi ya buat teman-teman ingin menggunakan saklar yang sangat aman buat kalangan manusia. Mungkin buat bapaknya atau ibunya yang di rumah sendirian. Barangkali khawatir ketika menyalakan listrik sesuatu ya, takut kesetrum. Nah, buat bapak-bapak atau ibu ini sangat aman sekali menggunakan saklar. Ini namanya saklar handle. Nah, dibandingkan dengan saklar yang lain, menurut saya ini yang paling aman. Berdasarkan pengalaman saya, sudah saya tes ke ibu saya maupun ke anak saya dan ke istri saya. Ini sangat aman dan sangat aman sekali tahan setrum. Berdasarkan tes saya ya, usia pakai saya menggunakannya sudah lebih dari 10 tahun, sangat aman, belum pernah mengalami kerusakan ya. Nanti saya tunjukkan pengaplikasiannya pada pompa air yang memiliki bobot besar. Nah, sekarang saya tunjukkan dahulu fisik dan spesifikasi dan keunggulan dari saklar ini, namanya handle. Nah ya, nah ini lihat dia, nah ini ya, dia tahan, ini daya yang kecil, 500 volt kali 15 ampere sama dengan 7.500 watt kekuatannya dia. Bayangkan ya, meteran di rumah kita saja paling besar berapa watt. Ini mampu menahan pada beban listrik segitu besarnya. Ini ya, saya pernah melihat digunakan pada mesin cetak atau percetakan. Biasanya mesinnya menggunakan saklar seperti ini. Nah ya, seperti itu. Selain itu, ini juga ada ampere yang lebih besar lagi. Ada yang 30 ampere, ada yang hingga 60-an ampere. Sangat besar sekali. Nah ya, oke, sekarang saya bandingkan dahulu ya perbandingannya dengan ini MCB. Nah, yang sering saya temui biasanya baik untuk menyalakan lampu di pinggir jalan ataupun menyalakan yang tempat-tempat umum ya. Biasanya para teman-teman ahli kelistrikan itu menggunakan MCB seperti ini. Padahal kalau menurut saya ya, saya menggunakan ini masih was-was. Karena apa? Handle-nya cukup kecil, lihat ini. Kalau dalam kondisi kehujanan atau kena percikan air, handle segini loh, saya menyalakannya itu agak was-was, benar gak? Lihat, sekecil ini. Nah, beda ketika kita bandingkan dengan yang namanya handle. Saya belum pernah menemui ya, pada menyalakan alat penerangan listrik di pinggir jalan atau umum menggunakan handle. Rata-rata menggunakan MCB seperti ini. Nah ya, nah menurut saya yang paling aman ini, lihat ini, handle-nya atau saklar untuk menyalakan listrik sepanjang ini. Kalau masih kurang panjang, masih was-was, kurang aman ya, mungkin anak kecil yang tangannya basah ataupun ibu-ibu atau nenek-nenek yang tangan basah ya, bisa ditambah dengan cara seperti ini. Kurang apa lagi coba amannya ya. Nah lihat ini, nah begini, nah lihat, nah sangat-sangat aman walaupun tangan basah, tangan seperti apapun, gak akan pernah kesetrum menggunakan ini. Nah ya, hati-hati, jaga keselamatan keluarga kita dengan menggunakan peralatan elektronik yang sangat aman. Contohnya penggunaan saklar ini, handle. Oke, sekarang saya buka ya, ini handle-nya. Nah ini lihat, oke, saya buka ini. Nah ini 0 itu untuk off, sedangkan naik ke atas 1 itu on. Nah saya membukanya menggunakan obeng 31 in 1 yang selalu saya gunakan untuk membuka peralatan seperti ini. Banyak yang teman-teman yang bilang ya, obeng 31 in 1 ini kualitasnya buruk sekali, tapi saya banyak mendapatkan manfaat dari obeng ini. Lihat ini ya. Nah oke, sudah saya buka. Nah seperti ini ya struktur menunya atau struktur spesifikasi dari yang namanya handle atau saklar yang sangat kuat sekali yang pernah saya temui. Lihat ini, nggak usah baca jalur seperti ini, nggak paham juga saya, rumit gitu ya untuk teman-teman yang tidak paham elektronika gitu ya. Nah seperti saya pemula juga konten kreator, gak bakal membaca seperti itu. Nah ini lihat ya struktur menunya. Ini untuk sambungan kabel satunya, ini untuk sambungan kabel satunya. Totalnya ada 3 sambungan kabel yang bisa dihubungkan. Lihat ya, ini dihubungkan ke sini, ini dihubungkan ke sini, ini dihubungkan ke sini. Bisa dengan beda jalur atau kalau saya biasanya saya gabung jadi satu ini untuk listrik yang tegangan besar atau peralatan yang tegangan besar. Ini saya gabung ya. Jadi ini jadi satu itu. Tujuannya agar lebih kuat sambungannya. Nah, ketika ini tidak bisa tersambung ya atau mengalami kerusakan, ini masih bisa. Nah, ini masih bisa. Nah, seperti itu tujuannya ya. Nah, ini untuk naik ke atas sana ya kabelnya, ini untuk naik ke atas sana kabelnya atau turun ke bawah. Nah, itu fungsi dari saklar. Coba ya saya hubungkan seperti ini. Lihat ini cara kerjanya. Nah, seperti ini. Ini off. Lihat ini off ya. Nah, ini on. Off, on. Off, on. Nah ketika ini dihubungkan semuanya ya,
tiga ini untuk dihubungkan ke kabel plus. Saya menggunakan bahasa plus dan min ya. Bahasa seperti ini saja biar mudah dipahami ya. Kalau menurut bahasa saya seperti itu ya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Oke ya. Lanjut. Nah, ini untuk kabel plus satunya, ini untuk kabel plus satunya ketika diputus. Nah, itu ini saya aplikasikan pada pompa air. Biasanya seperti itu dan sudah usia pakai sekitar 5 tahun ke atas ya. Di rumah ibu saya juga sama menggunakan ini, sangat awet sekali. Nah, lihat, dan sangat aman. Lihat ini. Oke ya, seperti ini spesifikasinya dia. Tinggal kita lubangi, mungkin ya ini. Yang sebelah sini, lihat ini. Yang sebelah sini kita lubangi, sebelah sini kita lubangi untuk kita taruh di tembok atau kayu. Nah, ya seperti itu. Oke, kita lihat pengaplikasiannya ya. Saya tunjukkan pengaplikasiannya pada pompa air. Nah, ini ya contoh pengaplikasiannya saklar handle pada pompa air. Sudah saya taruh di sini, lihat ini. Ini ketika on dan ini ketika off. Nah, seperti ini pengaplikasiannya. Coba saya buka ya biar tahu rangkaiannya. Nah, lihat ini ya rangkaiannya. Ini jalur yang saya putus. Nah, ya ada dua ini ya. Nah, ini untuk menghubungkan jalurnya. Nah, ini semua jalur ini ya 1, 2, 3 saya gabung jadi satu. Lihat ini saya gabung semua. Nah, tujuannya biar proses penggabungan itu lebih maksimal, mantap ya. Ketika kita menggabungkan 3 titik ini menjadi satu, 3 titik ini menjadi satu untuk dihubungkan ke sini. Nah, itu tujuan saya dan sangat bagus sekali. Ini saya menggunakannya sudah lebih dari 5 tahun ya untuk menyalakan pompa air dan masih berfungsi dengan baik dan tidak ada yang terbakar ya. Tidak ada yang leleh. Nah, pada mesin pompa airnya. Coba sekarang saya nyalakan pompa airnya. Nah, lihat di dalam sini pompa airnya saya taruh ya. Coba saya dekatkan dahulu mic-nya. Nah, terdengar ya mic-nya. Suara pompa airnya sudah nyala. Nah, ya seperti itu. Nah, kadang teman-teman ada yang menyalakan pompa air langsung lewat colokan seperti ini. Nah, kalau menurut saya ini agak bahaya ya. Karena pada saat kita berhubungan dengan pompa air, kebanyakan tangan kita itu basah. Nah, kalau menggunakan colokan cabut seperti ini, bahaya ke tangan, apalagi yang colokannya model gepeng, ini lebih bahaya lagi. Ini agak lumayan colokannya model bulat seperti ini, dan nanti kalau kita lepas langsung cabut seperti ini terus ya, tanpa memegang stop kontaknya, yang kalah ini yang lepas nanti apabila kita gunakan secara terus menerus seperti ini. Nah, seperti ini terus ya, menyalakan pompa air ya, ini yang kalah sininya, ini akan lepas. Dan ada juga menyalakan pompa air dengan menggunakan saklar seperti ini. Nah, ada ya. Nah, menurut saya ini juga kurang recommended ya. Ini bisa kalah, saklarnya sering gosong. Karena menurut saya ini saklar untuk lampu, untuk tegangan peralatan yang kecil. Kalau digunakan untuk pompa air ataupun peralatan elektronik yang tegangannya besar seperti Magicom, mesin cuci ya, itu yang kalah ininya. Dia pasti gosong. Nah, lalu ada juga yang menggunakan overstacker seperti ini, ada ya, dicolokkan lalu ini ada on off-nya. Ini juga bisa kalah ketika kita gunakan untuk menyalakan pompa air. Yang terbakar ininya atau ininya, dia kalah. Nah ya, jangan menggunakan overstacker seperti ini menurut saya. Masih dalam kategori bisa kalah overstackernya ini atau overstop kontaknya ini. Baik, jadi kesimpulannya handle atau saklar lah ya istilahnya yang kita kenal itu, ini memiliki kemampuan buat yang sangat besar sekali. Di antaranya ini yang saya punya, mampu menahan hingga 7500 watt. Bayangkan meteran kita berapa watt, ini mampu hingga 7500 watt. Selain itu, dia memiliki handle yang cukup panjang sekali sehingga sangat aman digunakan untuk anak-anak, ibu-ibu maupun orang tua atau kakek nenek kita yang kita tinggal di rumah sendirian ataupun waktu kita tinggal. Sangat aman sekali menggunakan alat ini dari berbagai macam untuk menyalakan elektronik seperti pompa air contoh misalnya. Ini sangat aman. Apabila masih kurang aman, tinggal kita kasih pipa ya. Nah, seperti ini contoh ya, dikasih pipa seperti ini. Kurang aman apalagi coba. Nah, ini salah satu alat untuk menyalakan elektronik menurut saya paling aman dibandingkan dengan MCB. Ini handle-nya kecil banget, lihat ini. Kurang aman menurut saya ya untuk orang tua. Saya sendiri menyalakan ini ya masih agak was-was, apalagi ini overstacker seperti ini. Ini sering saya melihat digunakan untuk menyalakan pompa air. Ini akan leleh. Apalagi dengan colokan seperti ini, bahaya.
Karena untuk menyalakan pompa air ya misalnya contoh, tangan kita masih ke sebagian besar dalam kondisi basah. Nah ya seperti itu, memegang seperti ini bahaya ya. Apalagi dengan menggunakan yang model gepeng seperti ini lebih bahaya lagi. Jadi mari kita lindungi keluarga kita dari hal-hal yang membahayakan kita, contoh peralatan elektronik yang tegangan besar. Ya mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk membeli yang namanya handle atau saklar ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.